Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa dahsyat. Terima kasih semangatnya walaupun siang masih semangat. Jadi hari ini saya akan mengimbaskan materi yang saya peroleh di hari pertama tepatnya di SMKN 58, yaitu tentang pembelajaran terdiferensiasi. Apa sih itu pembelajaran terdiferensiasi? Kita lihat ya. Jadi pembelajaran terdiferensiasi adalah merupakan upaya mengakomodasi perbedaan individu siswa dalam belajar, mencakup kebutuhan belajar yang bervariasi, lanjut belajar yang bervariasi, dan juga pengalaman yang dimiliki bervariasi. Kita akan melihat pertanyaan berikut ini, yaitu tentang mengapa perlu melakukan pembelajaran terdiferensiasi di kelas ya. Selanjutnya, apa sih itu pembelajaran terdiferensiasi? Kemudian bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran terdiferensiasi di dalam kelas? Mengapa? Lanjut. Mungkin ketika terutama di kelas 1 ya, MPLS. Jadi kita mempersiapkan bagaimana kesiapan peserta didik kita. Maka ketika di kelas 1 itu MPLS 10 hari, apa yang kita lakukan sebagai guru saat itu yaitu harus mengobservasi siswa-siswa kita. Selain di kelas 1, kelas selanjutnya juga kan setiap awal itu ada MPLS 3 hari ya. Nah itu tugas kita melakukan observasi dan segala macam, mengetahui potensi yang dimiliki siswa kita. Nah, seperti ini kan kalau kita olahraga kan standarnya sebagaimana kesehatan seperti itu. Orang itu kan berbeda-beda. Contohnya dari kelas 1, ada yang dari TK, ada yang tidak, ada yang benar-benar tidak mengetahui huruf. Nah itu tugas kita sebagai guru, kita mencari goalnya, tujuannya seperti apa. Nah ini dia, jadi langkah pertama kan kita seperti biasa melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik ya. Jadi apa yang dimiliki siswa kita? Kalau kelas 1 gampang nih. Contoh misalkan ada kartu tulisan tepuk tangan. Ketika anak sudah bisa membaca tulisan tepuk tangan, dia akan melakukan tepuk tangan. Tapi kalau nggak bisa baca, dia akan diam saja. Jadi langkah saja kita harus memetakan murid-murid kelompok mana yang belum bisa sama sekali, yang sudah ataupun sudah siap sama sekali untuk memasuki pembelajaran. Nah, tadi yang disebutkan tadi di awal ya, kebutuhan belajar anak bervariasi, laju belajarnya bervariasi juga, dan pengalaman memiliki juga bervariasi. Pengetahuan tiap anak kan berbeda-beda ya, tergantung dari keluarganya dan di awal rumahnya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya itu setelah menentukan asesmen awal, kita lakukan tes diagnostik di awal ajaran baru ya, terutama ya. Nah, kita akan mengetahui kesiapan dari kita. Selanjutnya apa? Memetakan, menggolongkan mana sih siswa kita ya, yang sudah siap, apa yang belum. Tindak lanjutnya apa sebagai guru? Yang pasti kita akan melakukan rencana pembelajaran bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut tercapai. Oke, lanjutnya. Nah ini dia. Contoh ya, ini tadi saya bilang di kelas 1 tujuan pembelajarannya itu kemampuan membaca peserta didik. Sebenarnya apa? Observasi pada penggunaan kartu kata. Ketika anak yang sudah bisa baca mendapat kartu, dia akan melakukan aktivitas tersebut. Tapi kalau belum baca, kira-kira apa? Diam aja kan? Nah, jadi hasilnya apa? Nah, belum mampu membaca, kita lihat tuh ada berapa nanti siswanya. Nah, kemudian mau mulai berapa? Ya, kita lakukan tindakan. Itu indikasinya. Anak yang sudah bisa baca, otomatis dia akan melakukan tindakannya. Oke, selanjutnya. Contoh nih ya, ada berapa anak ketika belum membaca, ada 3, mau baca 3. Apa langkah kita sebagai guru? Nah, pasti apa? Bisa membaca dengan didampingi pendidik. Jadi bisa memberikan jam tambahan ketika pulang sekolah ya. Nah, kalau untuk yang sudah bisa, apa langkahnya? Membaca mandiri pada pelajaran yang disediakan oleh pendidik. Jadi bisa individu, bisa juga kelompok ya. Oke, apa saja sih yang dapat diferensiasikan? Kita lihat. Ada 3 cara, yaitu konten, melalui variasi sumber belajar. Ini bisa investasi ide, kemampuan peserta didik untuk tujuan. Nah prosesnya
Terakhir produk. Langsung aja ke bentuk RPP-nya. Nah, contoh ya. Jadi ketika tujuannya dengan sistem pencernaan pada manusia, sistem adalah melalui observasi. Ada 3 tadi kan, konten, proses, produk. Ketika konten berarti materinya apa sih? Ya. Nah, contoh nih, gaya bahasa anak itu kan ada berapa macam? 3 ya. Ada yang melalui visual, gambar, audio visual, terakhir kinestetik. Nah, jadi yang pesan itu beda-beda. Ketika visual mungkin dia lewat poster, bacaan. Ada juga kalau yang audio kita lihat apa? Mendengarkan. Kita perhatikan di kelas, kalau anak yang pasang kupingnya itu berarti anak audio, ya. Kalau pendiam apa? Enggak. Dengarin pasti berkuping. Ada proses soal itu, ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk memenuhi, jadi kebutuhan siswa itu harus kita pilot sebagai guru. Misalkan tiga karakter itu, kalau yang paling memenuhi, untuk memenuhi yang 3 itu kira-kira sebenarnya apa sih yang paling bagus? Video kali ya. Video kan tayangan visual bisa mata ya. Yang dengerin suara. Kalau kinestetik kan nggak bisa deh. Otomatis kalau guru biar menyenangkan sebenarnya ice breaking, ya dan animasinya seperti itu. Jadi itulah tujuannya apa, kita harus memenuhi 3 itu. Nah, kemudian untuk proses, nah ada yang membaca, mengamati, wawancara. Jadi kita serahkan tujuannya apa. Tadi kan menjaga sistem pencernaan, bisa juga dia kartu pertanyaan. Itu namanya proses. Terakhir, yang inilah produk. Produknya apa sih? Yang tadi mundur dulu. Nah, jadi ketika di menjaga sistem pencernaan pada manusia, nah, ketika proses guru mengamati, dan terakhirnya apa? Jadi tugasnya berbeda-beda nih, karena tadi ada 3 gaya bahasa. Mungkin kalau misalkan tadi yang namanya kurang, ya tugasnya jangan terlalu berat ya. Ya, jadi ketika kurang ya menjaga alur pencernaan dengan sebuah alur sederhana aja, kelihatan singkat. Kalau yang sedang membuat sebuah cerita dari narasi tentang sistem pencernaan dengan kosakata yang lebih perjalanan pencernaan makanan. Iya, jadi biar tercapai, jadi apa beda-beda sebenarnya tapi sama tujuannya. Yang terakhir apa? Yang kemauan tinggi dia apa? Dia bisa membuat sebuah cerita kreatif dari seorang menekan alur pencernaan. Misalnya kalimatnya lebih bagus lagi. Jadi begitu tujuannya tercapai, tugasnya ternyata berbeda-beda gitu. Jadi di proses seperti itu. Sudah bisa juga, misalkan kita menjelaskan, nah buka tugas matematik halaman, kita tulisan otomatis ya. Yang visual pasti melihat papan tulis kan, tapi kita sambil mengucapkan, jadi yang audio juga dengarkan itu. Jadi semuanya tercakup, itu ada diferensiasi. Sebenarnya kita tiap hari melakukan, ya. Tapi kalau RPP-nya kayak gini nih, seperti ini contohnya. Itu. Coba lanjut aja deh, lanjut aja. RPP bahasa ya. Kalau bahasa kan contohnya nih sama ya. Semuanya kemampuan bicara. Bahan ajarnya macam-macam. Bisa komik, fabel, legenda, poster. Nah, prosesnya apa? Ada secara langsung, ada yang praktik, ya. Kemudian apa? Memberikan pemantik untuk tugas mandiri. Terakhirnya, bentuknya apa produknya? Nah, jadi yang ngomongnya kurang, secara lisan aja nih. Ya. Mungkin kinestetik kan kalau suka susah ya. Nah, bisa tanya jawab, ya. Nanti ada penilaian masuk tuh ya. Kemudian apa? Yang sedang bisa catatan kecil bercerita, yang udah kemampuan tinggi bisa menceritakan secara utuh di depan kelas. Nah, jadi kira-kira seperti itu pembelajaran diferensiasi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau ada kita lihat. Berarti tadi ini ya, maksudnya kalau udah ketemu tadi berarti bikin kelompok itu tadi ya, berdasarkan tadi 3 tadi. Jadi kalau untuk kelompok yang bagus itu jangan dipetakan berdasarkan gaya bahasa ya. Yang bagus itu dicampur. Gaya belajar. Gaya belajar ya, gaya belajar. Jadi kalau misalnya kelompokin susah. Misalkan kelompok kita membuat contohnya ini penjelasannya. Misalkan ada yang visual, audio, kinestetik. Kalau visual kan semuanya gambar kan. Dia tugasnya gambar. Siapa yang gunting? Orang kinestetik itu bantuin.
yang diskusi gak Pak? Anak audio, ketika presentasi bisa anak audio, jadi dicampur itu lebih bagus seperti itu. Kita lihat ya gaya bahasa, gaya belajarnya. Nah ini ya. Nah gaya belajar nih, cepetin aja deh langsung ke bawah. Nah nih ciri-ciri visual, jadi banyak nih ya visual itu menggambar. Misalkan gurunya ke belakang, dia akan ikutin kita itu visual. Kita selalu perhatikan kemana gurunya. Tapi kalau dia dengerin aja udah pasang kupingnya gitu ya. Pakai desatif ya makanya biasanya nggak bisa aja, tapi karena dikondisikan dia akan bisa ya. Lanjut. Nah ini banyak ya, nanti bisa lanjut. Selanjutnya auditori kan senangnya banyak ngomong nih auditori ya. Tuh. Bicaranya kayak orang. Lanjut. Kita ada tesnya. Kalau untuk kelas tinggi nanti bisa menghitung dia termasuk apa namanya, kelompok apa. Terus, nah ini kinesthetik. Nah ini nanti bisa saya share. Jadi mau dicoba? Gak usah ya. Jadi nanti jangan ada sekolah masing-masing, nanti dia kelompok apa? Nanti mana udah bisa kayaknya kelas 3 ya. Nih. Coba nih, contoh nih, kita coba dari tahun bulan ada baju jawabannya juga, jadi nanti masuknya kemana? Ada berapa soal ya kemarin? Nah ini, kalau skornya misalkan jumlah V-nya itu ada berapa ya? 31%, termasuk ada visual. Kemudian kelompok yang lebih banyak itu auditori, bisa dicoba nanti di kelas bisa ya. Jadi kita tahu mana anak kita yang termasuk visual, audio, atau kinestetik. Jadi mungkin kesimpulan ini ya, untuk mencapai tujuan yang satu, berarti kita sebagai guru apa? Dari konten tadi ya? Iya, pertama asesmen awal dulu ya. Kemudian sumber materinya dari mana nih? Iya, jadi kemudian prosesnya seperti apa, produknya seperti apa, ternyata bisa berbeda-beda. Jadi kalau anak yang nama tulisnya lama mungkin bisa tanya jawab. Jadi yang penting tujuannya berhasil. Mungkin itu aja tentang belajar diferensiasi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Udah jelas belum? Oh jelas ya? Patternnya gimana pattern ayo? Ya insya Allah. Jadi kita sebagai guru itu tantangan kita ya, dengan beragam siswa yang bervariasi. Saya itu satu kelas dibagi 3 ya, ada yang kayaknya belajar visual, belajar ilmu. Ya, kalau kelompok bagusnya memang dicampur, jadi bisa kerjasama. Jadi kita tahu itu baru dikombin ya. Iya, dibagi cuma di grupnya ini. Iya. Audio ini. Iya, yang bagusnya seperti itu. Ya, mungkin itu saja ya Pak. Untuk pembagian kelompok belajar berarti yang paling utama kita melakukan instrumen dulu ya pada siswa. Setelah kita mengetahui setiap siswa itu dia di gaya belajarnya apa, baru kita akan membutuhkan kelompok belajar gitu. Iya. Dan itu merupakan gabungan dari ketiga gaya belajar tersebut. Ya. Alhamdulillah bertahap ya. Ya. Ya Allah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan sih kedepannya ini kita kan ilmu baru ya. Saya juga ternyata sebenarnya udah sih, tapi mungkin Kita lakukan. Ya, sudah kita lakukan, tapi istilahnya aja nih ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Nah, saya juga belajar ke depannya. Itu saja ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.